Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ilmihi bi asraril darin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa ada di majelis ilmu. Semoga ini menjadi tanda kita semuanya diridhoi oleh Allah, dan semoga kenikmatan kita bisa beribadah ini terus istiqomah hingga akhir hayat. Bapak Ibu rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Innama ju'ilat darul akhirah mahallan li jazaa'i 'ibadihi al-mu'minin li'anna hadhihi dar la tas'u ma yuridu li'anna hadhihi dar la tas'u ma yuridu. Dijadikannya akhirat sebagai balasan amal-amal soleh orang mukmin, sebab bila itu amal soleh diberikan di dunia, maka niscaya la tas'u dunia ini tidak mampu menampungnya. Jadi misalkan kita ini sholat, puasa, sedekah dan sebagainya, lalu kemudian pahalanya kok semuanya pahala amal soleh itu disegerakan di dunia, niscaya dunia yang tidak mampu menampung. Tidak usah terlalu banyak. Contohnya satu saja misalnya, orang sholat fajar, sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih baik daripada apa? Dunia seisi. Tidak usah dunia seisinya, Alphard Romuluh dunia seisi. Ini satu komplek ada sholat semua, terus dapat apa tadi? Alphard 20. Metune tok lho kangenan. Gitu bener. Tempat parkirnya di dan sebagainya. Maka setiap perbuatan amal soleh orang mukmin itu diberikan di akhirat. Lalu diberi dunia kenapa? Tidak mau menampung dunia ini. Contoh lagi misalkan seorang yang sabar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kepada orang tersebut sedikitnya 70 bidadari. Kok medunang dunia Pak dengan program ini bereko? Saya itu maka dunia ini tak akan pernah mampu menampung pahala-pahala amal soleh. Dari sini ilmu basic pun paham pun paham. Mari kita tutup ngajinya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah,
Kalau dalam bahasa Al-Quran, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa bima kanu ya'malun. Setiap diri kita ini tidak bakal tahu apa yang dibalik apa yang kita lakukan. Sedemikian dahsyat, sedemikian besar. Baik amal kebaikan maupun amal keburukan. Demikian pula dengan amal misalkan, keburukan nanti dulu masih amal soleh. Andaikan bisa, umpamanya bisa, ada perbuatan baik terus kemudian hasilnya itu bisa dirasakan di dunia umum. Andaikan bisa, niscaya dunia ini sangat terbatas. Alat untuk menikmatinya yang tidak nemu. Momennya orang sugih, sak sugih, saking senengnya momennya sate momennya. Itu yang namanya orang senang sate itu 1 tusuk sampai 10 tusuk enak, 10 sampai 20 enak. Tapi itu wong pol sugih, jadi 10 sampai sak truk sampai sak truk. Ini 10 sampai 20 masih enak, namanya ya. 20 sampai 100 berapa? Mari nomor itu 100 sampai 1000 tusuk. Nah, wongnya gosong kan? Maksudnya andaikan nikmat itu ada, maka alat atau fasilitas untuk menikmatinya ini tidak diciptakan. Ini lidah kok mangan sewu sate so terjadi maka dari situ Bapak Ibu rahimahullah pasti terbatas. Andai diberikan sekalipun fasilitas untuk menikmatinya yang tidak ada, maka dari situ amal soleh itu diberikan di akhirat. Andai diberi di dunia tak akan pernah mampu. Kok andai mampu, ada yang bisa fasilitas menikmatinya tidak ada. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan disitulah maka kenikmatan hasil dari ibadah seseorang diberikan di akhirat. Demikian pula dengan siksa. Siksaan dari orang yang berdosa kok diberikan di dunia, ya dunianya yang terbatas. Orang itu naik di dunia itu misalkan dipukul bat sakit, tapi begitu pingsan udah tidak sakit, sudah mati rasa. Nah kalau di akhirat misalkan orang yang senang makan barang haram itu kan brodol toh, kuras seluruh isinya, pokoknya ya usus ya macam-macam brodol semua. Habis sudah brodol lagi diapakan lagi? Kembalikan lagi, brodol lagi, kembalikan lagi, brodol lagi, kembalikan lagi. Orang yang ngerasani menggunjing dan sebagainya itu lidah, tarik gunting, kembalikan lagi, tarik lagi, gunting lagi. Sakit atau tidak ya jangan cicipi sidik monggo atau apa. Gunting tanah bukan bagian pucuk ini. Tapi saya yakin sekali di sini sudah tidak ada yang senang ngerasa. Ibu-ibu insya Allah aman, ibu sholihah semuanya. Amin. Tidak ada yang senang menggunjing, tidak ada yang senang ngerasa. Mau kadang kepancing. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimahullah, perlunya kemudian kita mohon ampun untuk masih di dunia. Itu kalau disiksa di sana, wah masya Allah tak bakal keluar. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, apa sih perlunya kemudian kita mempelajari ilmu-ilmu seperti ini agar kita ini disuruh milih, Pak rahimahullah.
disuruh milih. Misalkan ada orang berdoa, ya Allah ya ini donga kok ora tau mustajab. Jangan dikira tidak mustajab. Wong niku setiap doa itu pasti diijabah oleh Allah. Ud'auni napa? Astajib lakum. Pasti diijabah. Lo kok belum? Lo kok enggak diijabah? Bukan tidak, itu belum. Padahal sudah lama itu loh, saya puluhan tahun donga yang tentang anak atau tentang istri atau tentang suami, ora rubah-rubah, atau tentang rezeki, boten rubah-rubah. Jangan putus asa, setiap doa itu pasti dikabulkan. Loh, kok kenapa tidak dikabulkan? Kabulkan, bukan tidak dikabulkan, belum. Kalau ditanya mana yang lebih penting, membekali perjalanan yang pendek dengan membekali perjalanan yang panjang. Kita ini di dunia paling pol kan berapa ya? 70, 80 tahun, 90, 100 tahun itu pun jarang. Juara lah, sampai 90 tahun sudah juara. Nah, umur yang segitu pendeknya paling 80 tahun itu pun belum mesti. Mau kadang-kadang saya ngaji sisa umur. Nah, itu belum mesti. Waktu yang sependek itu adalah waktu untuk mencari bekal kehidupan di akhirat yang panjang. Yakni di sana itu tahunnya itu miliar, triliun, triliun, miliar, triliun, terus miliar, triliun, miliar, triliun, miliar, triliun. Muni tahun itu belum cukup. Tuntas miliar, triliun, miliar, triliun, miliar tahun. Tahun itu bisa kesih triliun miliar. Maka kalau kemudian kita mendapatkan sesuatu yang dibalas di sana sebagai bekal, itu pasti diberi. Nek diberikan di sini sangat terbatas, nek diberi di sana tanpa, maka tetap bisa khusnul. Sallallahu alaihi Muhammad. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Repon bahasane hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku sediakan pahala bagi orang yang melakukan amal-amal saleh. Mala 'ainun ra'at. Pahala itu mata belum pernah melihatnya, alias pasti lebih dari yang pernah kita lihat. Wala udhun sami'at, dan telinga belum pernah mendengar. Wala khatara 'ala qalbi basyari, hati saja belum pernah terbersih. Alias apa? Luar biasa, lebih luar biasa. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, akhirat ini kemudian dijadikan sebagai tempat pembalasan amal, karena dunia tak ada yang mampu menampung, baik segi waktu, maupun segi tempat, maupun segi fisik ini. Fisik ini nikmatinya pripun? Tidak bakal. Wong kita ini kalau sudah 2 piring sudah berhenti. Padahal makanan di akhirat itu tak terbatas. Nah, di sana kan satu-satunya yang tidak ada di akhirat itu kan kamar mandi, karena setiap diri kita tidak pernah mengeluarkan kotoran. Nah, kok nangkin dikek nangkin ya sithik-sithik malah kamar mandi malah repot. Maka pun hari ini kita mampu, berarti diberikannya di akhirat. Kalau saya minta di dunia bagaimana? Terlalu pendek. Kalau tetap karena butuh, karena maksa, nanti ada keterangannya. Jadi kita sampai di sini
benar-benar kemudian kita fikskan dulu di dalam hati bahwa setiap perbuatan amal yang ada di dunia ini dibalasnya di akhirat, karena bila diberikan di dunia maka tidak bisa nampung. Dari situ pula setiap dosa sama Pak, dosa kita urutkan. Kita sangat yakin bahwa setiap yang pernah mengucapkan kalimat syahadat maka pasti masuk surga. Sehingga setiap kita pasti menjadi ahli surga. Ini pasti. Sebab memang ada di dalam hadis Sahih Bukhari. Mulai dari redaksi yang panjang atau cuma redaksi yang pendek-pendek, cuma bahasa man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sehingga setiap kita pasti masuk surga. Mau begitu ada di alam akhirat dan kita ini jatahnya masuk surga, ya tak tangla kita ini termasuk yang punya dosa atau tidak punya dosa? Punya atau tidak? Oh banyak, malah berarti punya atau banyak? Banyak lah. Surga itu tempat bersih, tempat bersih, tempat suci. Loh kita kok kadang masuk alam akhirat, mau masuk ke tempat suci, padahal diri kita punya kotoran bernama dosa. Itu diapakan dulu Pak kira-kira? Dibersihkan. Dibersihkannya di mana kalau di akhirat? Ya, toh. Padahal berlaku hukum kelipatan di sana itu mesti lama. Jangankan kok 500 tahun atau lagi 1000 tahun. Wong lorong itu sejam loh saudara. Gitu mungkin. Maka kalau disuruh milih membersihkan dosa atau dibersihkannya dosa, disuruh milih. Ini milih di sana ketika sudah di akhirat yakni di neraka, atau dibersihkan mumpung masih di dunia. Di sana atau di sini? Sini atau sana? Nah itulah perlunya kadang-kadang ya ono lorong, ono masuk angin, ono dinyek wong, ono dirasani wong. Makanya kemas lagi dirasani wong atau loro dan sebagainya. Kudune kita ini berkata nopo? Remon sing seru? Remon? Alhamdulillah nek dong dipaitu wong barang kudune remon? Kirang seru remon lho. Alhamdulillahirabbil. Nah itu pasti jatah harus dibersihkan. Sallallahu alaihi wasallam. Di sesuk meneh dong pas lagi digawe loro karo alhamdulillahirabbil alamin. Nyisip-isip ngurangi napa? Dosa. Wah seneng tenan kok jenengan kok ngrewangi kula. Wong kita punya rumah saja tiba-tiba datang orang nyaponi, bar nyaponi ngefile, bareng-bareng iki kaca diresiki, bar kaca diresiki niku cucian sing wis 2 dina dilalah direndam niku dicuci pisan, bar ngono disetrika terus wonge lunga, jenengan matur napa kalih tiyang mawon niku? Matur nuwun alhamdulillah niku omah tok lho sing diresiki sepol. Lah kita hidup di dunia itu ada yang jauh lebih penting untuk dibersihkan. Apa itu? Dosa. Niku lebih penting dibersihkan. Kudune nek ana wong melu ngrewangi ngresiki, kita akan ucapkan apa? Matur, terima, alhamdulillah karo mrengket apa kalih guyu? Kalih guyu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kurang lebih seperti itu. Nek dong pas sakit nih sama, kita semuanya tak tahu paham persis bahwa tidak ada satupun cerita pada orang mukmin walaupun sekedar tertusuk duri, kecuali itu adalah cara Allah membersihkan apa? Saya tertusuk duri. Lah apalagi loro sing nopo. Maka bagi orang mukmin itu isinya nikmat tok. Mau ya nek ditawani ya monggo. Milih sehat nopo sakit, ya tetap sehat. Insyaallah. Maka setiap orang yang di dunia ini dibersihkan pasti surga menanti. Kalau dalam bahasa hadis banyak sekali, misalkan
Idza ahabballahu 'abdan ibtala. Idza ahabballahu 'abdan ibtala. Ada lagi asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal tsummal amsal. Intinya pada setiap kita ini pasti ada saat-saatnya kita ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan derajat. Sehingga kala itu ada seorang wanita datang pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini sakit kepala." Sakit apa? Kepala. Saking sakitnya kepala, nek orang sekarang itu mungkin ono sing dijabat-jabat, ngene mboten. Ada lagi orang yang sakit kepala itu sampai dinapake. Tutuk-tutuk dhewe. Ya mending nek ditutuk pakai tangan, kadang-kadang ono sing jedut-jedut. Sakit. Lalu minta doa sama Rasulullah. Rasulullah menjawab, "Aku doakan insya Allah sembuh. Namun bila engkau mau bersabar, niscaya surga menanti. Allah sudah menyediakan." Ini seorang wanita langsung, "Ya sudah ya Rasul, tidak usah didoakan sembuh. Saya mending mendapatkan apa mau surga." Lah nek dhewe kan ora. Ya surga sih surga, tapi ya mari tetap ya biar tahu ini. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah. Ini ilmu yang paling basic. Intinya setiap kita melakukan amalan itu tempat pembalasannya adalah di mana tadi? Akhirat. Maka alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Allah adalah raja yang menguasai hari pembalasan. Dari situ kalau hari ini kita lagi dibikin sakit atau lagi dibikin tidak enak, ya husnudzon saja. Barangkali daripada dibalas tadi di sana, milih di sana atau di sini. Nah, nek saya sih milih di Ngapura, Pak. Benar, pilih di sana atau di sini dibalasnya? Pilih tombol di Ngapura. Alhamdulillah. Dan masih ingat gak? Kita pernah ngaji dosa besar itu ada atau tidak? Jawab, dosa besar ada atau tidak? Ada atau tidak? Tidak ada dosa besar. Bila dihadapkan dengan besarnya ampunan, nah ada. Sebesar apapun dosa hamba, nek dibanding ke karo besarnya maghfirah Allah, pasti lebih besar maghfirah Allah. Maka ada orang Badui datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada beberapa riwayat. Salah satu riwayat itu orang Badui lagi jagari itu bikinnya begitu ya dari sambil kok. Rasulullah dari belakang. Rasulullah itu ya kadang seneng ngeledek atau guyon tapi nggak pernah bohong. Beliau dari belakang bilang ya dari ditirok. Oke. Ini orang Badui muter lagi tahu. Ya dari belakang Rasulullah ya dari. Ini kan orang Badui langsung nengok ke belakang. Begitu yang ditengok ternyata orang yang sangat tampan. Orang yang tampan, kenapa engkau memperolok-olok aku? Apa engkau tidak tahu bahwa di Mekah ini ada seorang nabi? Nanti kalau kamu sembarangan tak lapor ke kanjeng Nabi, bohong. Terus bilang lagi, muter lagi, ya garing di belakang, ya garing. Jadi Rasulullah guyon, ya garing. Loh, kau ini ngobrol-ngobrol aku tak lapor ke kanjeng Nabi, bu. Kamu sudah tahu siapa Nabi? Sudah tahu namanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah kau melihatnya? Belum pernah. Lalu bagaimana kau mengimaninya? Cerita. Saya sangat mengimani. Nabi saya itu begini. Yang gini dan sebagainya. Terus kemudian kanjeng Nabi, engkau sekarang sudah melihat. Wah, langsung senang seneng banget. Nyaris mau mencium kaki Rasulullah.
tapi sama Rasulullah tidak boleh kalau sudah berjumpa. Ini jangan begitu. Turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril kasih pesan seperti ini. Ya Rasul, kasih pesan itu orang Badui bahwa hidup di dunia ini pasti dipertanggungjawabkan. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas apa? Buruk. Kasih kabar. Nah, terus diberitahu itu oleh Rasulullah kepada orang Badui baru saja malaikat Jibril datang ngasih pesan bahwa setiap perbuatan baik dibalas baik, perbuatan buruk dibalas buruk. Ini orang Badui tanya, lah besok yang hisab siapa? Allah atau selain Allah? Lah kenapa? Ya kalau saya kalau bukan Allah yang menghisab saya khawatir kalau salah hisab berarti. Lah kalau Gusti Allah kenapa? Lah kalau Gusti Allah saya santai. Gusti Allah itu kan Maha Pengampun. Jadi pemane saya dihisab-hisab Gusti Allah ngampuni. Benar. Rasulullah berkata, kenapa? Karena sebesar apapun dosa seorang hamba pasti lebih besar apa? Ampunan Allah. Jadi ada atau tidak dosa besar? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Nek dihadapkan dengan ampunan Allah, dosa itu pasti menjadi apa? Kecil. Sehingga ada atau tidak dosa besar? Tidak ada? Ya ada. Ada. Bila dihadapkan dengan al-khabir, ketelitian Allah, itu dosa tuh bari bahasanya sekecil apapun itu ya besar. Nek sampai dihisab itu tetap besar. Itu besar. Kalau tidak bertemu dengan ampunan Allah, itu dosa itu pasti besar. Sekecil apapun itu mampu menerakakan. Pemene pas lagi gaya gitu lah, lagi gaya. Nyelip karo koncone pakai motor. Yo, kalah kurang kuwi atau nangati ana rasa gaya. Wong ora tau siji ora tau eling karo wong kok aku saleh kan ada sombongnya. Lah pas sombong pas mati, nasibnya pripun? Maka ada atau tidak dosa kecil? Jangan bingung. Dosa kecil itu atau dosa besar itu tergantung dihadapkan kemana. Sebesar apapun dosa, bila dihadapkan kepada ampunan Allah pasti jadi kecil. Pasti jadi. Andaikan orang sejak zaman Nabi Adam sampai orang akhir zaman melakukan dosa semua, lalu dihadapkan dengan besarnya ampunan Allah, tetap lebih besar ampunan Allah. Alias dosa itu pasti kecil. Tapi sekecil apapun dosa, nek ora sempat dijaluke ngapura marang Gusti Allah, itu tetap besar, sekecil apa. Nah, jadi pastikan setiap dosa kita itu dimohonkan ampun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pasti dosa sebesar apapun menjadi apa? Cetra wila-wila kembali lagi ke tema. Tema kita hari ini bahwa setiap amal itu balasannya di mana? Akhirat. Sebab kalau dibalas di dunia, maka dunia ini kenapa? Tidak mampu. Tidak mampu. Wong luasnya surga itu luasnya seperti bumi dan langit. Nah kemudian setiap kita dapat surga ini, bidadari surga itu, kalau kulitnya itu nampak itu, maka matahari itu kalah pamor, apa penting? Masya Allah. Belum lagi yang paling agak merinding di dalam surah Waqiah itu ada bahasa wildanum mukhalladun. Ini saya bicara Pak, tapi belum tentu kita siap untuk menjalani.
Semoga Allah tahu yang terbaik. Wildanun mukhalladun. Wildan itu artinya apa? Anak-anak mukhalladun yang diabadikan di sana itu pelangi. Ada sekian banyak perbedaan ulama ahli tafsir. Yang paling banyak membicarakan adalah itu adalah anak-anak seorang mukmin yang dia mendahului dibanding orang tuanya, maka di sana akan nyambut. Nyebut kayak gini aja saya sudah tidak kuat. Padahal Rasulullah SAW itu semua putra putrinya meninggal sisa satu. Gitu. Saya Qasim meninggal, saya Ibrahim meninggal, pokoknya Kulsum meninggal semuanya. Kita kehilangan satu anak sih, gitu. Ini berat. Kembali lagi ke tema. Pada intinya setiap balasan amal itu pasti dibalas di mana tadi? Di akhirat. Sebab kalau di dunia tidak akan mampu menampungnya. Sehingga kalau hari ini ada orang tiba-tiba diampuni dosanya dengan rasa sakit, dengan kepala yang sakit, atau dengan organ-organ yang sakit, atau disakiti oleh seseorang, harusnya kita bilang apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang saya lanjutkan, ini sudah paham. Waqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrabihi darul amin. Man wajada, ini lanjutan dari tadi. Thamrata 'amalihi 'ajilan fa huwa dalilun 'ala wujudil qabul. Siapa orang kok dia menemukan pahala atau balasan amal solehnya kok di dunia, amal soleh, bahwa dalilun ala wujudil qabul. Hal itu menjadi dalil, menjadi tanda atas diterimanya amal tersebut. Tapi yang menjadi pertanyaan, apa itu? Berupa apa itu? Buah dari amal kok di dunia, diberikan di dunia itu berupa apa? Atau apakah berupa sedekah terus kemudian jadi rezekinya oke? Belum tentu Pak. Atau kemudian pikir jadi tenang? Belum tentu Pak. Atau kemudian tahajud urusannya gampang? Mungkin iya Pak, tapi belum tentu. Kenapa? Karena begini Pak. Di sini dikatakan kalau orang rezekinya lancar belum tentu ahli sedekah. Tapi kalau orang ahli sedekah rezekinya lancar. Nah begitu ya. Kalau orang belum tentu ahli zikir. Tapi kalau orang ahli zikir mesti tentrem. Jadi kalau sama-sama kita memohon tentrem atau memohon jadi ahli zikir? Jadi ahli zikir ya. Otomatis memohon sugih atau memohon jadi ahli sedekah? Ahli sedekah. Memohon urusan lancar atau memohon jadi ahli qiyamul lail? Qiyamul lail ini kan macam-macam. Jam berapa biasanya? Jam 2 ya, jam 2 kamar mandi terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya lanjutkan. Ternyata yang dimaksud dengan buah amal yang diberikan di dunia adalah berupa ketagihan melakukannya. Itu buah. Jadi kalau ada orang kepengen tahu apa sih buah amalnya orang sedekah, ketagihan pengen lagi. Apa sih buah amal orang sholat, kepingin sholat lagi. Kan ada orang yang habis sholat sih, terus baru wis asari cepet kan ada model, ada enggak model seperti itu? Urunan mana? Ada atau tidak? Wah, jadi rampung-rampung. Ada atau tidak? Ada. Jadi setiap orang yang melakukan amal soleh kalau kepengen tahu tanda-tanda dikabulkan, ini secara hakikat ya Pak. Kalau secara syariat sih tanda-tanda dikabulkannya jelas, bongso-bongso memenuhi syarat gitu ya.
syarat rukune fardune itu terlaksana. Tapi kalau secara ilmu tasawuf, tanda-tanda diterimanya amal adalah ketagihan melakukan lagi. Jadi dulu ada seorang namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin. Beliau itu bisa sholat wakilah sampai sekitar 1000 rakaat. 1000 rakaat itu buatan kok niat sholat 1000 rakaat buatan. Enggak ada. Beliau itu sholatnya cuma 2 rakaat. Tapi kemudian rasa senang banget, bersyukur banget. Urip nang dunya kok bisa ditakdir, bisa sujud. Ya, senang banget. Tiap kali beliau sholat itu rasanya senang. Karena saking senangnya sebagai wujud rasa syukur, sholat lagi. Habis sholat lagi senang banget. Rasanya itu diberikan rasa senang banget bisa sholat, bersyukur. Bukti rasa syukurnya sholat lagi sampai 1000 rakaat. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak ibu rahmatullah. Jadi tadi buahnya amal andaikan itu turun di dunia, maka berupa apa mau? Ketagihan. Kalau langsung boleh. Ada amal soleh. Itu sebenarnya balasannya di mana? Akhirat. Kalau tak turun di dunia berupa apa tadi? Ketagihan. Karena Allah paham kalau ini dikasih lagi di sana banyak, lebih banyak. Di sini dikasih lagi terus nikmat. Jadi orang yang paling nikmat itu adalah orang yang dikasih nikmat dalam beribadah kepada Allah. Pun betul di sini. Maka kita perlu berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika, terus wa syukrika, terus wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu zikir kepadamu. Tolong aku untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Tolong aku untuk selalu memperbaiki apa? Ibadah. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang melakukan amal soleh baik pria maupun wanita, lalu kemudian dia basicnya adalah orang mukmin, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka orang tersebut akan diberikan penghidupan yang senang. Apa itu penghidupan yang senang? Dia al-qanaah wa hiya ridha wa hiya taslim wa ila akhirih. Apa itu yang namanya penghidupan yang senang? Penghidupan yang senang itu satu qanaah, nomor 2 ridha, nomor 3 taslim, nomor 4 adalah terdorong untuk melakukan ibadah. Jadi kalau toh turun di dunia maka berupa ketagihan. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Kalau dalam bahasa lain wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa qalu alhamdulillahi alladhi adhaba 'anil hazan. Ada sekian banyak sekali dalil yang membicarakan terkait hal itu. Intinya adalah siapa orang yang ingin merasakan buah dari amal-amalnya, maka buah amal itu adalah bernama apa tadi? Ketagihan. Pengen tampil. Semoga kita semuanya termasuk. Amin. Ini saya di sini diberi kesempatan untuk diskusi, katanya seperti itu. Dipersilahkan siapa saja yang kepingin diskusi. Yo pertanyaan itu kok kata kula mboten kelas wis pokoke ngaji sareng kula saged jawab teng mriki enten nggih kula sampai kula aturake nek mboten enten nggih PR pun monggo. Monggo Bapak Ibu buat yang mau bertanya atau berdiskusi monggo. Oke, Jadi
pembahasan kita ngaji ini pembahasannya berat nomor ringan ini. Ringan pembahasan. Sing berat nomornya. Nah, kandhane ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya mau tanya Pak Ustaz. Karena seandainya kita meninggalkan sholat, apa bisa diganti dengan beristighfar astagfirullah, atau bisa diganti dengan sholat seperti biasa? Begitu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya langsung jawab atau nunggu yang lain? Oh, langsung. Terkait sholat itu di dalam Al-Quran bahasanya Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu telah memiliki fix waktunya, yang bila waktunya itu selesai maka beban pun selesai. Dalam satu penafsiran. Nah, di dalam penafsiran yang lain, walaupun beban hukum telah selesai, tapi untuk menutupi lubangnya maka harus ditutupi dengan sholat, alias tersebutlah ada istilah qadha. Jadi kalau bagian masalah qadha ini ada perbedaan ulama. Nek saya termasuk yang mantep dengan mengqadhanya. Karena berbeda ulama. Yang pertama tidak wajib qadha. Sebab karena memang bebannya telah habis. Beban hukumnya, taklifnya telah selesai, waktunya sudah selesai. Maka sudah tidak ada tuntutan lagi. Nek ulama yang kedua justru mengatakan walau beban telah selesai, tapi ini persis seperti sesuatu yang berlubang, harus ditutupi menggunakan sholat qadha. Kalau mandek senomor kali. Nek jenengan monggo. Kita ini kalau ada perbedaan, terus pokoknya simpel aja. Perbedaan. Pilih salah satunya karena toh ada sama-sama dasarnya dan hormati yang berbeda. Nek saya mantep yang itu. Dan ini perbedaannya Pak. Tapi dari dua perbedaan ini, perbedaan ulama yang model 1 maupun yang model 2 seperti ini, ada kesamaannya. Apa itu kesamaannya? Kesamaannya justru dua. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat sama-sama wajib taubat. Betul? Berarti sama-sama. Qadha tidak qadha wajib taubat. Nomor 2, perbedaan kesamaan nomor 2, baik model pertama yang tidak mewajibkan qadha maupun yang mewajibkan qadha, selain sama-sama wajib taubat, adalah dia diharuskan untuk memperbanyak sholat sunnah. Karena dengan sholat sunnah inilah yang bisa dandani sholat wajib, nambeli sholat wajib. Dari kedua perbedaan ulama yang mewajibkan qadha maupun tidak mewajibkan qadha, kesamaannya adalah sama-sama taubat dan sama-sama memperbanyak sholat sunnah. Cepat. Iya. Monggo yang lain, Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengarkan manakala kita diberikan sakit, hadis itu mengandung pembersihan dosa. Bagi orang awam, Kalau kita sudah sering mengamati Jia Senja, menikmati stroke, sakit yang bisa menghalangi kita melakukan ibadah secara sempurna. Di lain itu kadosa, di sisi lain tidak bisa mengerjakan ibadah, mungkin sholat, mungkin puasa secara sempurna.
itu hubungannya antara membersihkan dosa kemudian tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna karena sakit fisik atau sakit yang lain, itu tolong dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kitab kecil namanya Usbulillah. Di kitab itu diterangkan, bahkan di tafsir Jalalain juga ada. Di kitab itu diterangkan bahwa siapa orang yang dia itu pada saat sehatnya itu sregep. Saat sehatnya apa? Rajin apa? Ibadah. Maka kala dia sakit, dia masih terus mendapatkan kucuran pahala. Kalau bahasa saya, pahala pensiun lah. Gitu. Asal pas sehat apa? Ditambahi lagi, bahkan pada saat orang tersebut saat mungkin dia kok sregep, maka saat musafir dia mendapatkan pahala sregepnya. Karena musafir kan juga kurang sempurna kan. Nah, sakit apalagi. Asal dulu pas sehat itu sregep, maka dia masih mendapatkan. Maka siapa yang hari ini masih diberi karuniakan sehat, monggo sing nopo sregep. Satu ketika ada sakit-sakitnya kita masih dapat pahala. Sallallahu alaihi wasallam. Ini solusi. Lamun pun kadung gerak pun setiap kita sesakit apapun sampai kapanpun asal itu masih ada akal, masih tetap kewajiban sholat. Nah, terus sholatnya gimana? Bapak Ibu rahimahumullah, bi qadril imkan kalau bahasa fikihnya, dengan sekemampuan maksimal yang bisa dilakukan, dengan ikhtiar yang bisa dijalankan. Walaupun yang dijalankan itu tidak sempurna, asal ada usaha, ya, ada sesuatu yang dilakukan, pahala di hadapan Allah itu tetap utuh. Kenapa? Saya tanya, Allah itu yang dinilai hasil dari seseorang atau ikhtiar seseorang? Yang mana? Maka walau sakit kok dia masih punya ikhtiar untuk tetap wudu. Wudu sudah tidak mampu, dia masih punya ikhtiar untuk tayamum. Walau dia sholat tidak sempurna, yakni dengan duduk, tapi dia masih punya ikhtiar, ada usaha untuk semaksimal yang ia punya. Maka ikhtiar maksimal itulah yang dinilai. Walau nilai hasilnya mungkin 80, tapi karena ikhtiarnya 100, yang dinilai berapa? 100. Yang ngawur itu adalah orang yang memiliki kemampuan sebenarnya bisa 100, mau gara-gara koledor jadi sembarangan di angka sebut saja 70. Lah ini nanti sembarangan. Buat Pak jadi asal ada masih terus ada usaha. Di samping ini orang masih dapat pahala karena pas sehat napa sregep. Itu selalu seperti itu. Ada kurang-kurangnya, betul apa? Yang penting terus. Jangan sampai putus asa. Maka milikilah keimanan pada saat masih sehat seperti ini dengan keimanan yang tebal, dengan keimanan yang kuat. Sehingga satu ketika fisik kita sedang diuji oleh Allah, maka kita akan mencari beragam cara dan upaya untuk tetap bisa ibadah. Oh, oke. Repot Pak? Kabe? Ada yang lain? Itu Bapak-bapak, ibu-ibu monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yaitu bagaimana dengan sholat sunat kafaraah itu yang biasa dilakukan di bulan Ramadan di hari Jumat terakhir. Katanya itu bisa menutup sholat wajib
sunnah kafarah itu adalah fadhailul a'mal, alias dia bukan dijadikan sebagai sandaran hukum, tapi memotivasi untuk melakukan. Dan fungsi dari sholat-sholat, bukan hanya sholat kafarat itu, bahkan setiap sholat sunnah itu sekaligus kafarat. Tidak ada itu. Bahkan setiap kebaikan adalah kafarat dari keburukan. Kenapa? Karena Rasulullah punya sabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa ajri'is sayyi'atil hasanah tamhuha. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, dan kemudian ikut sertakanlah setiap keburukan dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik ini dapat menghapus keburukan. Maka setiap sholat sunnah, bukan hanya sholat itu, nyaris setiap sholat sunnah kita ini dapat menambeli kurang-kurangnya sholat wajib. Adapun sholat sunnah kafarah yang katanya 700 itu bahasa motivasi, bahasa fadhailul amal, bukan sandaran hukum. Jelas nih? Monggo bapak-bapak ibu, kalau ada yang mau tanya lagi, monggo. Ya, Cukup ya? gimana? Begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Ini. Rahimahullah, sebagai tambahan, ini kalau ada doa yang dikhususkan seperti ini, ada tidak dasarnya? Ada. Di mana? Di tafsir Ibnu Katsir, di tafsirnya surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk itu barang siapa membacanya, memahaminya, bahkan menghafalkannya, maka surah Al-Mulk ini akan menjadi sesosok makhluk Allah yang akan membelani kita di alam kubur untuk tidak disiksa. Maka saya lihat di sini ini wajah-wajah surah Al-Mulk semua. Sebelum tidur membaca surah apa? Al-Ikhlas. Al-Mulk ya, surah Al-Mulk. Lah kemudian di tafsirnya situ, di tafsir Ibnu Katsir juga diterangkan bahwa orang-orang yang ada di alam kubur itu, mereka itu benar-benar ngantri menunggu, ya, menunggu doa dari orang yang masih hidup. Kenapa kok ngantri? Ya karena jumlahnya lebih banyak orang mati. Saya tanya, orang mati sama orang hidup, banyakkan orang mati atau banyak orang hidup? Banyak yang mati, banyak yang hidup. Banyak yang mati. Wong yang mati itu sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang semua di bumi bawah kita ini. Nah orang hidup sedikit. Maka di sana ngantri-ngantrinya lewat apa? Lewat sebuah doa yang kalau kita ucapkan astagfirullahaladzim, kan belakangnya lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal al ahya'i minhum. Kita seperti itu. Sehingga al ahya yang sudah mati pun kita mohonkan ampun. Sehingga yang ada di bawah kita ini, di bumi kita antri didoakan. Tapi ada yang tidak antri. Siapa itu? Yang dapat kiriman khusus dari orang yang masih hidup, terutama anak. Itulah perlunya kita khususun biar para orang tua kita, simbah nenek kita atau kakek kita ini tidak harus nunggu kiriman umum, sebab sudah dapat kiriman apa? Khusus dari kita. Nah, semoga kita semuanya termasuk orang yang birrul walidain dengan mendoakan orang tua kita. Untuk setiap jamaah yang sedang sakit.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususun jadina wa jaddatina ya Allah, seluruh orang tua kami dari setiap jamaah ini ya Allah, khususun Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithul arda man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma ya ij'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah, wa ahlana ya Allah, seluruh anggota keluarga kami ya Allah, min ibadika shalihin, jadi hamba-hamba Kau yang salih-salihat. Allahumma ij'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah, wa ahlana ya Allah, seluruh anggota keluarga kami ya Allah, wa walidina, orang tua kami ya Allah, wa auladina, putra-putri kami ya Allah, min ibadika tawwabin, jadi hamba-hamba Kau yang Kau ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua min ibadika sabirin, min ibadika syakirin, min ahli al-'ilmi wal khair ya Allah. Kami dan seluruh anggota keluarga kami ya Allah, terutama keturunan kami ya Allah, min ahli al-'ilmi ya Allah, jadi ahli ilmu, wal khairi, ahli kebaikan ya Allah. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah, dan terutama anggota keluarga kami ya Allah, min ibadikal muttaqin, min ibadikal muti'in ya Allah, jadi hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa. Silakan berdoa untuk anggota keluarga masing-masing, terutama khususkan untuk anggota keluarga yang barangkali masih sulit dinasihati, bila ada yang masih belum mau sholat, bila ada yang masih bergelimang maksiat, bila ada yang masih jauh dari hidayah Allah, didoakan. Sebutkan namanya, hadirkan wajahnya, doakannya kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlisin al-mukhlasin, min ibadikal muttaqin. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatana ya Allah min ahli al-'ilmi wal khair, min ahli al-Qur'an, hamilil Qur'an, qari'il Qur'an, 'amilil Qur'an, min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid
وعلى